Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa wa ba'd. Saudaraku yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan bulan yang sangat mulia, yaitu bulan suci Ramadan. Bagaimana kita menyikapi hadis-hadis maudhu' atau hadis-hadis palsu yang banyak tersebar seputar bulan Ramadan? Kita sering mendengar di majelis-majelis, kemudian atau membaca di tulisan-tulisan tentang keutamaan berpuasa di bulan suci Ramadan. Akan tetapi yang perlu diperhatikan, apakah itu betul-betul hadis yang diucapkan oleh baginda Rasulullah ataupun sesuatu hadis yang palsu. Karena Rasulullah sangat tegas dengan itu. Beliau bersabda, "Man kadzdzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa yang menyampaikan suatu perkataan yang itu tidak pernah aku ucapkan, maka siap-siap nanti mereka akan menyiapkan tempat duduk di api neraka. Salah satu hadis yang pernah kita dengar, "Man fariha bidukhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran." Barang siapa yang bergembira dengan datangnya bulan suci Ramadan, maka Allah akan haramkan jasadnya masuk ke dalam api neraka. Ini tidak ditemukan jalan periwayatannya, maka tidak bisa dikatakan sebuah hadis. Bahkan kalaupun dikatakan sebuah hadis, ini adalah hadis maudhu', hadis yang palsu. Kemudian al-jannatu mushtaqun ila arba'ati nafar. Surga merindukan 4 orang. Talil Quran, wa hafizal lisan, wa mut'imal ji'an, wa sha'imina fi syahri Ramadan. Yang pertama, orang yang membaca Al-Quran. Yang kedua, orang yang menjaga lisan. Yang ketiga, orang yang memberi makan orang yang lapar. Dan keempat adalah orang-orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Ini juga tidak ditemukan jalan periwayatannya, maka tergolong hadis maudhu', hadis palsu. Kemudian ada lagi naumus shaimi ibadah wa sumtuhu tasbihun wa amaluhu mudha'afun wa du'a'uhu mustajabun wa dhanbuhu maghfurun. Tidurnya orang yang berpuasa adalah ibadah, diamnya adalah tasbih, amalnya dilipat gandakan, doanya dikabulkan dan dosanya diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Akan tetapi para ulama mengomentari hadis ini dhaif, tapi dhaifnya sangat parah. Hadis dhaif tidak mutlak untuk ditolak. Kalau dia memenuhi syaratnya adalah alla yata'allaqu bisyara'i. Hadis itu tidak berbicara tentang syariat, bagaimana cara ruku Nabi, bagaimana tentang sujud Nabi, apa bacaannya, apa yang dikeluarkan pada saat mengeluarkan zakat fitrah. Kalau hadis dhaif berbicara tentang itu, maka harus ditolak. Yang kedua, alla yata'allaqu bil aqaid. Dia tidak berbicara tentang akidah. Dia tidak berbicara tentang iman. Yang ketiga, al-fadailil a'mal. Kalau dia untuk memotivasi beramal, maka boleh diterima. Dan ketika jalan periwayatan yang banyak, bisa naik derajatnya kepada hadis hasan, hadis yang baik. Tapi hadis ini sangat parah dhaifnya. Kenapa? Karena ada salah satu dari rijal yang meriwayatkan hadis ini adalah seorang pendusta, kadzdzab, yaitu Sulaiman An-Nakhai, yang Imam Bukhari dan Imam Hakim sepakat dengan bahwa dia adalah seorang pendusta. Begitu dijelaskan oleh Imam Al-Hafiz Al-Iraqi dalam kitab beliau Takhrijul Ihya, bahwa Sulaiman An-Nakhai adalah seorang pendusta, sehingga hadis ini tidak bisa dikategorikan sebagai hadis yang sahih. Dia adalah hadis yang maudhu', hadis yang palsu.
Demikian para ulama sangat berhati-hati menerima hadis-hadis dari uh, para muhadditsin yang lainnya. Kalau kita baca sejarah, justru yang banyak meriwayatkan hadis-hadis palsu itu adalah orang-orang saleh. Ungkapan salah satu salaf yaitu Yahya bin Sa'id Al-Qattan, lam nara as-salihin fi syai'in akdzaban nasi fil hadis. Kami tidak melihat orang-orang soleh dalam sesuatu kecuali mereka adalah yang paling banyak berdusta dalam hadis. Kenapa demikian? Imam Sya'rani mengomentari itu dalam Al-Uhud Al-Kubra, bahwa mereka hanya bermodalkan semangat, tidak bermodalkan ilmu, sehingga mereka tidak bisa membedakan mana ucapan orang-orang biasa dan mana ucapan baginda besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai-sampai Imam Malik mengungkapkan bahwa man tafaqqaha wa lam yatasawwaf faqad tafassaqa. Orang yang bertafaqquh fid din, berilmu tapi tidak bertasawuf, dia bisa menjadi orang yang fasik. Wa man tasawwafa wa lam yatafaqqah faqad tazandaqa. Orang-orang yang bertasawuf tapi mereka tidak tafaqquh fid din, tidak berilmu, maka mereka bisa menjadi orang yang zindiq. Zindiq adalah orang-orang yang menzahirkan keislaman tapi menyembunyikan kekafiran mereka. Kemudian waman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Kalau bisa kedua-duanya, tasawwafa wa tafaqqaha, maka dia telah mendapatkan kedudukan yang sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, para ulama sangat berhati-hati tentang mana hadis sahih dan mana hadis palsu. Tapi kita jangan khawatir bahwa hadis-hadis sahih justru lebih banyak daripada hadis-hadis palsu. Contohnya, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan penuh keimanan dan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan dosanya yang telah lalu. Ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dalam sahihnya. Kemudian idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghulqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Kalau datang bulan suci Ramadan, dibuka pintu surga, ditutup pintu neraka, dan dibelenggunya syaitan. Dan hadis ini juga sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kemudian lisaim farhatani, farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Bagi orang yang berpuasa ada dua kebahagiaan. Kebahagiaan ketika berbuka, kebahagiaan ketika berjumpa Rabbnya. Ada juga tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Bersahurlah, maka ketika kita melakukan sahur itu ada keberkahan. Ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dan banyak sekali hadis-hadis lainnya yang bisa dijadikan hujjah atau bisa dijadikan dalil. Tapi kita tetap harus hati-hati karena itu dosa yang sangat besar apabila kita mengucapkan sesuatu tapi itu tidak pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah SAW. Imam Abdullah ibn Mubarak mengungkapkan, al-isnadu minad din, sanad itu adalah bagian dari agama. Laulal isnad laqala man syaa ma syaa. Kalau tanpa sanad atau jalan periwayatan, maka orang akan berkata sesuatu semaunya. Orang akan berkata semaunya sesuai dengan apa yang dia katakan, mau dia sampaikan. Padahal itu tidak pernah disampaikan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk mengetahui itu penting kita membuka-buka buku tentunya yang direkomendasikan oleh para ulama. Ada kitab Al-Mawdu'at lil Imam Ibnul Qayyim Al-Jauzi. Kemudian di Indonesia ada salah satu karya terbaik dari Profesor Dr. Mustafa Ya'qub rahimahullah, yaitu hadis-hadis palsu seputar bulan suci Ramadan. Boleh untuk kita baca supaya menambah wawasan kita. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.